أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minal zalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal munafiqin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. BCA di Kota Baru, Riorjo, Gresik.
pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan hakko tilawatih kita. Kemudian kita belajar berhakko tukotih dan juga belajar berhakko jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita, Allah akan menolong kita, karena kita semuanya ini adalah makhluk yang lemah deh ya. Makhluk yang lemah, makhluk yang fakir, yang selalu memohon pertolongannya kepada Allah ya dek. Pada saat kita sakit, kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah menyembuhkan kita. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang sedang sakit di bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran, tetap dalam iman dan takwa. Mudah-mudahan sakitnya bisa melebur seluruh kesalahan-kesalahannya, dan mudah-mudahan Allah menggantikan sehat wal afiat. Amin ya robbal alamin. Pada saat bencana misalnya, kita pun berdoa kepada Allah agar bencana-bencana yang ada di bumi ini segera berhenti ya dek. Kasihan ya dek, kalau bumi ini banyak bencana ya dek, maka yang namanya umat manusia sedih semuanya dek. Ya, baik itu umat manusia juga sedih, umat jin juga sedih, umat binatang juga sedih, umat tumbuhan juga sedih. Karena kalau gunung itu sudah erupsi ya dek ya, akan mengeluarkan yang namanya lahar yang panas, akhirnya awan menjadi panas berguguran. Lah ini bisa-bisa mematikan ya dek ya, bisa-bisa mematikan, bisa-bisa berbahaya ya dek untuk kehidupan kita ini. Makanya manusia harus waspada ya dek ya, waspada, selalu waspada ya, dan selalu memohon kepada Allah agar kalau ada bahaya-bahaya ya secepatnya kita harus menjauhinya ya, karena gunung ini seperti itu dek ya. Jadi gunung-gunung kita ini ada yang masih aktif ya dek, erupsi ya, mengeluarkan yang namanya lahar ya, berguguran, yang keluar dari situ cairan-cairan yang panas. Nah itu loh dek, ini semuanya adalah ayat-ayat Allah ya dek ya. Jadi begitu, bisa nanti dilihat dek ya, di surat 59 dek, namanya Al-Hasr ya, mulai dari ayat 10 sampai ayat 24 ya. Ada ternyata luar biasa Al-Quran yang kita pelajari, yang kita ikuti ini luar biasa ya. Gunung pun akan hancur dek ya, tidak kuat kalau Al-Quran ini diturunkan kepada gunung-gunung yang ada ini ya. Semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya dengan adanya gunung-gunung itu dek, supaya bumi ini tidak goncang dek. Jadi gunung itu kayak orang duduk ya dek ya, duduk aja sangat ya dek. Itu ibarat pasaknya bumi dek ya, patee bumi ya. Makanya
Allah menciptakan gunung-gunung itu supaya daratan dan lautan ini tidak terjadi goncangan. Kalau sampai goncang, Dek, bisa amblek ya. Bisa terjadi bencana yang bisa mematikan seluruh umat manusia yang ada di bumi ya, dan juga umat-umat binatang, umat-umat tetumbuhan semuanya. Lah makanya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa, mudah-mudahan segala bencana ya, Dek, baik itu berupa penyakit, baik itu berupa gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita sehingga bencana-bencana itu tidak berkepanjangan. Jadi terus, Dek, ya. Nanti bisa dilihat, Dek, surat Al-Baqarah mulai ayat 151 sampai 157, Dek. Jadi kita ini akan diuji terus ya. Dengan ujian-ujian itu diharapkan ya nanti yang sabar, Dek, ya, dia akan lulus ujian itu dan akan mendapatkan predikat ya, kelulusan ya, Dek. Kayak sampean itu, Dek, ya, mau kuliah ya, Dek, mau belajar ya, kemudian kita bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka terakhir pasti akan diwisuda loh. Di mahasiswa-mahasiswi kita ini luar biasa ya. Ini harapan bangsa ini. Maka perjuangan ini nanti akan diteruskan oleh para generasi-generasi muda kita. Mudah-mudahan seluruh teman-teman yang akan diwisuda nanti ya, Dek, semuanya menjadi wisudawan, wisudawati yang beriman dan takwa. Nanti jadi apapun, Dek, ya, terus jadi apapun, boleh jadi guru, boleh jadi presiden, boleh jadi menteri, ya, boleh jadi kiai, boleh jadi ustadz, ataupun TNI ya, Dek, polisi, itu adalah semuanya adalah berkat jasanya para guru ya, Dek, ya. Jadi makanya kita harus belajar, Dek, untuk bisa menjadi guru bagi dirinya sendiri, keluarga besar dan umat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di muka bumi ini, Dek, ini menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Amin amin ya robbal alamin. Ya, Dek, sedikit ketakutan akan diuji, sedikit kelaparan, kekurangan ya, Dek, harta benda, susahnya lapangan kerja, kemudian diuji juga tentang kematian, banyak orang yang mati ya, Dek, dan juga termasuk berkurangnya buah-buahan dan lain sebagainya. Ini adalah ujian-ujian dari Allah agar manusia mau kembali kepada Allah, sehingga dengan harapan mudah-mudahan dengan kembali kepada Allah, beriman takwa itu, Allah akan menurunkan berkahnya, yaitu tambahnya kebaikan-kebaikan, baik itu dari bumi kita ini, bukan mengeluarkan lahar yang panas tadi, tapi mudah-mudahan dari bumi kita ini akan mengeluarkan tanam-tanaman ya, Dek, buah-buahan yang unggul ya, Dek, yang baik-baik, yang akan bisa kita pergunakan untuk segala keperluan kita hidup di dunia, baik itu berupa binatang-binatangnya yang halal ya, Dek, dan juga tumbuhan yang dihalalkan. Itu semua adalah karunia dari Allah yang diperuntukkan untuk manusia. Baik, Dek, mari kita perhatikan dan marilah kita senantiasa berdoa, Dek. Allahumma antas salam
wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari jaga diri kita, keluarga besar kita dan umat ya dari siksaan api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8 nanti bisa kita lihat. Kita kembali ke surat Al-Baqarah. Kajian kita hari ini ayat 214. Ada beberapa pendapat mengenai sebab turunnya ayat ini. Pertama, pendapat dari Qatadah As-Suddi dan kebanyakan ahli tafsir yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada waktu perang Khandaq ketika kaum muslimin mengalami bermacam-macam kesulitan dan tekanan perasaan sehingga mereka merasa gentar dan ketakutan. Loh Dek, ono ketakutan itu krono perang ya Dek ya. Perang yo mateni wong Dek. Jadi bom itu kalau diledakkan Dek, maka kehidupan di bumi itu pasti akan mati semuanya Dek. Orang-orangnya mati, binatangnya mati, tumbuhnya mati kalau dibom itu Dek. Makanya kita harus belajar perdamaian, gak boleh gencatan senjata ya. Nah, sekarang yang erupsi adalah gunung. Kalau di Sidoarjo lumpur lah gitu deh. Jadi kegiatan aktifnya seperti itu. Makanya manusia harus bisa membaca ya Dek, ayat-ayat yang tersurat ini dan ayat-ayat yang tersirat di jagat raya ini. Ada apa ini? Ini saya harus gimana? Ini jalan keluarnya gimana? Nah begitu, manusia itu begitu. Ya, mudah-mudahan kita selamat dari segala bencana ya Dek, dan rasa ketakutan, rasa getar ya, rasa gentar ya, itu bisa hilang kita menjadi tentram lagi. Yang kedua, pendapat lain yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada waktu perang Uhud ketika kaum muslimin dipukul mundur oleh pasukan musuh. Dalam peperangan itu Sayyidina Hamzah tewas dianiaya dan Nabi pun menderita luka. Loh Dek, jadi Nabi pun juga pernah Dek luka-luka yang sangat parah ya Dek karena peperangan itu. Makanya jangan sampai, usahakan ya kita ini hidup dengan berkasih sayang, hindarkan ya namanya peperangan itu, karena itu bisa menimbulkan ya luka-luka yang sangat menyakitkan ya Dek ya, hindari. Ketiga, pendapat golongan lain bahwa ayat ini turun untuk menghibur hati kaum muslimin, kaum muhajirin ketika mereka meninggalkan kampung halamannya dan harta kekayaannya dikuasai oleh kaum musyrikin, dan kaum Yahudi memperlihatkan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, secara terang-terangan, dan kesulitan lain yang dialaminya di Madinah. Ayat ini secara tidak langsung memperkuat ayat-ayat sebelumnya, yaitu agar kaum muslimin selalu tabah dan sabar dalam perjuangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman lagi, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Surat Al-Ankabut ayat 2. Makin berat dan makin tinggi cita-cita yang akan dicapai, makin besar pula rintangan dan cobaan yang akan dialami loh Dek. Ya, orang tua ya Dek, sebagai seorang suami juga diuji ya Dek, sebagai seorang istri ya diuji, anak-anak cucu kita juga diuji ya Dek ya. Makanya kita harus apa Dek? Harus bersabar ya, Islamnya yang baik, imannya yang baik, taatnya yang baik ya. Kemudian selalu mengutamakan kebenaran, nanti baru bisa kita sabar. Kalau kita tidak punya Islam, kita tidak punya iman, kita tidak punya taat, kita tidak benar, maka bukan sabar Dek, mesti apa Dek? Marah ya Dek. Kalau sabar bisa ramah-ramah, tapi kalau nggak sabar nanti bisa marah-marah loh. Marah-marah kalau keterlaluan Dek, akhirnya iso nyebabno stroke. Oh, stroke terus gak bisa bergerak, gak bisa bangkit, gak bisa berdiri, ambruk akhirnya loh Dek. Makanya kita harus belajar pola ya Dek. Ya, pola makan harus belajar yang baik, pola gerak, pola ucap, pola pikir, pola hati. Dan jangan sampai kita ini apa? Yang berbahaya itu apa Dek? Kaken pola, kaken pola ya akhirnya nyungsep lah ya Dek. Makanya kayak mobil itu ada gas dan juga ada apa Dek? Ada rem. Cukup gas pol, reme selong, nah iku hilang Dek. Direm Dek. Hal-hal yang keji dan mungkar harus direm ya. Kemudian hal-hal yang baik harus digas. Kalem 1, 2, 3 sesuai dengan kebutuhan. Belajar ya Dek ya, dari mobil ya, dari mobil, dari kendaraan, dari apapun kita bisa belajar di bumi ini. Untuk mencapai keridhaan Allah dan memperoleh surga bukan suatu hal yang mudah dan gampang, tetapi harus melalui perjuangan yang gigih, yang penuh rintangan dan cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu loh Dek. Orang dahulu itu ujiannya Masya Allah Dek, langsung Dek ya, berangkat perang ya perang, mati ya mati syahid ya. Kita ini zaman yang enak, makanya kita harus banyak bersyukur ya, negeri kita sudah merdeka ya. Makanya kita harus banyak beribadah, sholatnya yang lengkap ya. Dilanjutkan selalu memperdalam ilmu, mengamalkan ilmu. Jadi nanti kalau sudah diwisuda, ilmu yang didapatkan itu diamalkan ya. Mudah-mudahan menjadi bekal nanti hidup di masa depan, sehingga kita bisa mencapai peradaban yang baik anak dan cucu kita. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, nabinya dibunuh, pengikutnya disiksa, sampai ada yang di antara mereka digergaji kepalanya dalam keadaan hidup atau dibakar hidup-hidup loh Dek. Siksanya orang dulu itu, ono nabi dan rasulnya itu digergaji kepalanya Dek
ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang disiksa loh Dek. Siksaan orang-orang yang kufur, orang yang dolim, orang yang fasik, orang munafik, orang yang musyrik itu ternyata biadab Dek. Ya, nggak punya belas kasih sayang, rada tega ini ya. Makanya mereka dibenci oleh Allah, Rasulullah dan seluruh umat yang ada di bumi. Ya, kalau kita mau menjadi orang yang iman takwa, maka Allah akan mematerikan kasih sayang kepada kita. Loh Dek, kita bisa berkasih sayang ya Dek. Allah Maha Pengasih tak pilih kasih ya, sesama manusia, agamanya apa saja, dari bangsa manapun dia, kalau dia berbuat baik ya kita harus berbuat baik. Kita nggak boleh ya, agamanya kita masing-masing ya, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk beragama, karena Allah sudah memberikan akal kepada kita ya, memberikan hati kepada kita ya, dengan hati dan pikiran kita itu supaya manusia mau belajar mengenal Tuhannya. Makanya belajar ya Dek, supaya kenal Allah, supaya kenal Rasulullah, supaya kenal Islam, supaya kenal. Akhirnya kalau kenal maka akan timbul yang namanya kasih sayang ya Dek. Oleh karena itu cobaan dan penderitaan yang dialaminya dirasakan lama, sekalipun mereka yakin bahwa bagaimanapun juga pertolongan Allah akan datang. Maka Rasul mereka dan pengikut-pengikutnya merasa gelisah lalu berkata, bilakah datang pertolongan Allah? Pertanyaan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Pada saatnya nanti mereka akan menang dan mengalahkan musuh, penganiaya dan orang-orang dolim. Dari orang-orang yang memusuhi mesti akan kalah kalau dia itu orang-orang yang dolim, orang-orang yang menganiaya ya, orang-orang yang berbuat keji dan mungkar pasti akan sirna diganti dengan orang-orang yang baik ya. Itu Dek, jadi mudah-mudahan kajian kita Al-Baqarah surat 214 ini menjadikan motivasi bagi kita. Ternyata untuk masuk ke dalam surga ini kita harus melalui banyak rintangan-rintangan ya Dek. Tapi jangan khawatir, jangan susah. Kalau kita punya iman dan takwa, pasti kita akan bersama Allah dan Rasulnya ya Dek. Mudah-mudahan negeri kita ini dijadikan oleh Allah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya orang-orang yang beriman takwa dan rajin untuk bertaubat dan beristighfar. Kalau dia berbuat salah, dia mau bertaubat sebelum terlambat ya Dek. Jadi begitu yang dapat kita kaji pada pertemuan kali ini. Jadi kita harus berhati-hati betul ya. Ingat bahwa nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita itu banyak sekali ya Dek, kalau dibandingkan dengan ujian-ujian yang diberikan Allah ya Dek. Jadi banyak nikmatnya dibanding dengan sengsaranya. Oleh karena itu, supaya manusia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menurunkan bencana, maka Allah menurunkan teguran ya, supaya manusia ini mau kembali taat kepada Allah. Bisa dilihat Dek nanti dalam surat Ar-Rum ya, mulai dari ayat 30 sampai 46. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi sahabat-sahabat kita yang berada di dekat Gunung Semeru ya Dek, yang sekarang sedang erupsi. Mudah-mudahan semuanya, sahabat-sahabat semuanya di Jawa Timur ini bisa menolong ya Dek,
Mudah-mudahan ada tempat untuk mengungsinya dan mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.